Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep keanekaragaman hayati dan juga tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di Indonesia itu kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Di Indonesia terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Nah, kalau kita perhatikan tanaman dan hewan di sekitar kita, itu terdapat berbagai jenis tanaman dan hewan yang bermanfaat. Mulai dari berbagai jenis tanaman itu dan tanaman dan hewan itu kita memberikan gambaran tentang keanekaragaman hayati. Nah, dari situ pasti kita akan berpikir, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Nah, jadi dari keanekaragaman hayati itu terbentuk dari adanya keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Jadi keanekaragaman hayati itu menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Dari situ penyebab dari keanekaragaman hayati itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik itu bersifat relatif konstan atau stabil yang pengaruhnya itu terdapat morfologi atau fenotip pada organisme. Sedangkan faktor luar itu relatif pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotipnya pada organisme. Nah, dari sini kita bisa melihat tingkat keanekaragaman hayati itu seperti apa. Yang pertama, pada keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa keanekaragaman hayati itu meliputi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa tingkatan keanekaragaman hayati itu terdapat keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih tingkat gen? Nah, kita lihat gen itu merupakan unit terkecil yang terdapat dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Nah, dari susunan perangkat gen menunjukkan ciri dan sifat pada individu yang bersangkutan. Nah, dari keanekaragaman gen ini menyebabkan variasi antar individu sejenis. Dari susunan itu kita lihat bahwa perbedaan gen atau variasi gen pada setiap makhluk hidup itu menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip, dan sifat yang tampak atau biasa dikenal juga sebagai fenotip pada setiap makhluk hidup yang berbeda. Perbedaan susunan perangkat dasar gen setiap individu dalam satu spesies akan mengakibatkan terjadinya keanekaragaman. Jadi dari situ kita melihat keanekaragaman gen. Jadi sebagai contohnya kita lihat dari sini keanekaragaman gen menunjukkan fenotip atau penampilan yang berbeda. Kita lihat dari negro, kita bisa lihat ya bagaimana
dari masyarakat negro itu pasti kita dapat mengenal, oh ini salah satu penampilan dari masyarakat sekitar. Kita lihat juga pada Eropa, oh begini. Kita lihat Indonesia seperti apa, seperti kita, berkulit sawo matang dan sebagainya. Kemudian pada Cina juga kita dapat mengenalinya. Contoh lainnya juga, keanekaragaman gen pada ayam itu terdapat pada perbedaan sifat antara lain warna bulu dan bentuk pialnya. Jadi ada ayam yang bulunya berwarna putih, ada yang berwarna coklat dan sebagainya. Kemudian pada tingkat jenis, nah keanekaragaman tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau pada familia yang sama. Nah, perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga itu lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Keanekaragaman di sini, keanekaragaman jenis tingkat ini, pada tingkat jenis ini lebih mudah diamati. Yang telah disampaikan tadi bahwa kenapa kok pada tingkat jenis ini mudah diamati, karena perbedaan antar spesies makhluk hidup itu dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Misalnya kita lihat keanekaragaman tingkat spesies yang menunjukkan perbedaan walaupun masih dalam satu suku. Misalnya pohon kelapa, dari pohon kelapa kita lihat pohon pinang seperti apa, hampir mirip kan. Kemudian kita lihat lagi pada pohon palem, juga memiliki ciri-ciri yang hampir sama atau penampakan yang hampir sama. Ada lagi misalnya pada tumbuhan sukun, cempedak dan nanas itu juga memiliki penampilan yang hampir sama. Dari sukun, cempedak, nangka itu mereka itu dalam satu genus yang sama, tapi dari ketiganya itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Meskipun tampilan mereka hampir sama, tapi mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Selain itu kita lihat pada hewan, kucing, harimau, kemudian juga singa itu termasuk keanekaragaman jenis karena mereka itu terdapat pada familia yang sama, yaitu dalam Felidae. Jadi mereka tampilannya kan hampir mereka pada familia yang sama, tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian pada tingkat ekosistem, nah kita lihat bahwa ekosistem merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya. Jadi setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan hewan yang spesifik. Perbedaan komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda. Contohnya, nah
keanekaragaman ekosistem. Maaf itu pada PowerPoint-nya itu seharusnya keanekaragaman ekosistem. Jadi pada keanekaragaman ekosistem itu contohnya apa? Ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem taiga, hutan tropis, hutan gugur, dan juga ekosistem tundra. Nah, pada dasarnya keadaan komponen abiotik di suatu ekosistem itu akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang di dalamnya. Sebagai contohnya, kita lihat perbedaan letak geografis yang akan menyebabkan perbedaan iklim. Nah, iklim yang berbeda itu dapat mengakibatkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama penyinaran. Nah, dari sini dengan keadaan yang seperti ini akan berpengaruh pada jenis flora dan fauna yang hidup pada suatu daerah atau suatu ekosistem. Jadi dari sinilah itu mengakibatkan terjadinya keanekaragaman ekosistem. Tadi dari contoh keanekaragaman ekosistem ada lagi bahwa contohnya itu ekosistem kebun dan ekosistem sawah yang seringkali berada di lingkungan kita. Nah, komponen biotik yang menyusun ekosistem kebun dan sawah itu berbeda. Komponen biotik yang menyusun ekosistem kebun dan sawah dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keanekaragaman hayatinya. Sebagai contoh, kalau di ekosistem kebun terdapat misalnya tanaman jeruk atau citrus aurantifolia, kemudian ada jeruk bali, dan ada jeruk purut. Yang ketiganya itu menunjukkan keanekaragaman jenis. Kemudian dari berbagai jenis jeruk itu, kalau kita ketahui nama ilmiahnya, kalau jeruk nipis itu kan Citrus aurantifolia, jeruk bali Citrus maxima, dan jeruk purut yaitu Citrus histrik. Nah, dari situ kita lihat bahwa mereka memiliki nama genus yang sama, yaitu citrus. Nah, contoh lainnya, jika di ekosistem kebun terdapat pohon mangga mana lagi dan mangga gadung, kita lihat kedua jenis mangga tersebut memiliki nama ilmiah Mangifera indica, namun memiliki ciri-ciri yang dari buahnya itu berbeda. Kemudian mengapa berbeda? Hal ini, peristiwa ini menunjukkan bahwa itu masuk pada keanekaragaman tingkat gen. Sementara itu pada ekosistem sawah itu terdapat berbagai macam tanaman padi, antara lain misalnya rojo lele, ir, dan sedani. Dari situ menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Nah, seperti itu. Jadi dari beberapa tingkatan tadi kita simpulkan bahwa tingkat keanekaragaman tingkat keanekaragaman hayati itu yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.